Terima kasih masih bersama kami di Detak Tanjung Pinang. Saudara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan Batam Logistik Ecosystem atau BLE belum lama ini bertempat di BP Batam. BLE merupakan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan Batam menjadi lebih kompetitif untuk investasi. Gubernur Ansar mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah kepada Kepri. BLE menjadi jawaban untuk mengatasi masalah logistik yang berpuluh tahun tidak bisa berkompetisi dengan negara tetangga. Ansar mengatakan BLE menjadikan tatanan logistik yang lebih baik. Ansar menjelaskan BLE yang merupakan bagian dari National Logistic Ecosystem atau NLE yang merupakan wadah untuk mempertemukan komunitas logistik di sektor permintaan dengan komunitas logistik di sektor persediaan, memfasilitasi importir dan eksportir dengan berbagai fitur logistik dari hulu hingga hilir. Kami mengawali sambutan ini dengan satu bait pantun. Pergi ke pasar membeli stroberi. Stroberi dibeli pada waktu petang. Kepada Bapak dan Ibu Menteri kami ucapkan selamat datang. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal Pak Menko. Batam Logistik Ecosystem atau BLE yang merupakan bagian dari National Logistic Ecosystem atau NLE ini adalah salah satu dari upaya nyata pemerintah dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian kita. National Logistic Ecosystem sendiri merupakan sebuah platform untuk mempertemukan komunitas logistik di sektor permintaan yang kini sudah ada di CEISA, yaitu importir, eksportir dengan komunitas logistik di sektor supply, yaitu penyedia jasa logistik. Platform ini memfasilitasi importir dan eksportir dapat melihat dan memilih harga dan kualitas atas ketersediaan, baik itu truk, official, warehouse, dan tentunya dalam satu aplikasi. Melalui Impres nomor 5 tahun 2020 tentang penataan logistik nasional, Batam, terima kasih, akan dijadikan sebagai percontohan karena statusnya sebagai kawasan free trade zone, pelabuhan bebas, perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas. Apabila Batam berhasil dan sukses, maka akan lebih mudah percontohan ini untuk diperluas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Batam Logistik Ecosystem ini juga kita implementasikan dalam rangka mendorong Logistik Performance Index akan menjadi lebih baik. Logistik cost dapat kita tekan dengan serendah-rendahnya sehingga kita akan cepat maju dan sejajar dengan negara lain, bahkan bisa lebih baik dari itu semua. Selain biaya dan cukai, pengembangan sistem Batam Logistik Ecosystem ini banyak melibatkan instansi lainnya seperti Badan Pengusahaan Batam, Truck ID, Bank Mandiri, dan juga IT, logistik, pengembangan sistem auto-rate milik Badan Pengusahaan Batam telah tersinkronisasi dengan baik dengan sistem yang ada di biaya dan cukai. Gubernur Ansar sangat berharap BLE bisa menjawab kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakjelasan perizinan dan hal lainnya terkait logistik di Batam. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan bahkan secara tegas menyatakan pemerintah tidak akan main-main dalam pelaksanaan BLE dan NLE. Luhut menegaskan bahwa pemerintah juga tidak akan memberikan ampun bagi petugas maupun pengusaha yang masih nakal di lapangan. Menurutnya tujuan pemerintah memberlakukan BLE maupun NLE adalah untuk efisiensi. Selama ini biaya logistik yang dikeluarkan investor atau pengusaha di Indonesia mencapai 23%. Kalau bersaing dengan negara tetangga Singapura yang pengeluaran mereka hanya 15%. Selisih yang cukup besar ini akan membuat keberanian logistik di tanah air kalah bersaing.
Untuk itu pemerintah targetkan pada tahun 2024 nanti biaya logistik bisa ditekan hingga 15%. Senada dengan hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan, meski pandemi COVID-19 melanda, namun pemerintah tetap komitmen menciptakan iklim investasi yang baik sehingga bisa kompetitif di bidang logistik. Kendati demikian, untuk menuju ke titik itu harus menjadi upaya bersama, mendukung dan saling menguatkan agar tercipta ekspor dan impor yang legal. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.